Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya. Salam sehat selalu. Di kesempatan ini kita akan berbagi mengenai poin perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Apa yang menjadi poin-poin perubahannya? Ada 17 pasal perubahan, yaitu pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 50, 56, 57 sampai dengan pasal 118. Itu yang menjadi pasal perubahan. Kemudian ada 7 pasal tambahan disisipkan, yaitu pasal 5A, 34A, 50A, 53A, 72A, 87A dan 121A. Dan 2 pasal perubahan dalam penjelasan, yaitu pasal 8 dan pasal 48. Itu daftar perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 2014 oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Apa poin-poin perubahannya? Poin-poin perubahannya ada 13 teman-teman yang nanti akan kita bahas. Yang pertama tentang dana konservasi. Yang kedua tentang kewenangan hak dan kewajiban kepala desa. Dan yang ketiga syarat calon kepala desa. 4 masa jabatan kepala desa. 5 persyaratan dan hak perangkat desa. 6 masa jabatan kepala BPD. Oke, yang ketujuh keanggotaan BPD, kedudukan dana desa, belanja desa, tujuan pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa, sistem informasi desa atau SID, dan yang terakhir tentang pengelolaan badan usaha milik desa. Kita bahas satu persatu. Tentang dana konservasi. Ini diatur di pasal 5A, yaitu pasal tambahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Itu poin pentingnya dari pasal 5A, tambahan atas Undang-Undang Nomor 6 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Gitu ya. Yang kedua, dana konservasi itu diatur nanti oleh peraturan pemerintah. Kita tunggu peraturan pemerintahnya. Nah, poin penting yang menjadi catatan bagi pemerintah daerah khususnya, pertama perlu identifikasi mana desa-desa mana yang masuk kategori kawasan suaka alam dan seterusnya. Yang kedua, stakeholder mana yang terkait pelaksanaan kebijakan itu. Dan yang ketiga, rumusan skema pemberian dana konservasi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, menentukan kewenangan yang dimiliki desa dalam daerah tersebut. Itu kaitannya dengan pasal 5A tambahan disisipkan di antara pasal 5 dan 6. Ada 5A yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kemudian dana operasional. Nah, ini juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu menjelaskan atas penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf F di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Yang dimaksud dengan dana operasional antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dana operasional rumah tangga desa. Nah, ini maknanya mempertegas antara dana operasional menurut Undang-Undang Nomor 3 2024 dengan operasional pemerintah desa menurut Permen Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 yang 3% itu. Jadi jelas beda. Kemudian yang kedua tentang kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa. Oke. Kalau di pasal 26 ayat 2 huruf B, kewenangan kepala desa itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 2024 masih di pasal yang sama di ayat 2 huruf B. Kewenangan itu bukan lagi oleh kepala desa, tetapi kepala desa hanya mengusulkan untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada siapa? Pada bupati atau wali kota. Itu yang mendasar perubahannya. Masih di kewenangan,
hak dan kewajiban kepala desa, kita bicara tentang hak. Kalau hak diatur di pasal 26 ayat 3 huruf C, Kades kalau sebelumnya mendapat siltap, tunjangan, kemudian penerimaan lain yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Selain itu, Kades juga mendapatkan jaminan selain kesehatan, juga jaminan ketenaga kerjaan itu. Kemudian ditambah lagi mendapat tunjangan purna tugas, yaitu 1 kali di akhir masa jabatan. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Itu poin mendasar tentang hak kepala desa yang diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 2014. Oke, berikutnya masih di kewajiban hak dan wewenang kepala desa di pasal 26 ayat 4. Nah, jadi kewajiban Kades yang pertama itu diatur di pasal 26 dan 27. Di pasal 26-nya ditambah maksudnya, Kades itu wajib mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat atau kepala daerah atau jabatan politis lainnya. Nah, itu diwajibkan. Nah, dan itu dibuat secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Itu untuk kewajiban yang diatur di pasal 26. Ditambahkan di huruf G. Di pasal 27, itu kepala desa itu wajib menyampaikan LPPD. Sebagaimana kita ketahui, di turunannya di Permendagri nomor 46 ya tahun 2016. Jadi membuat LPPD secara vertikal kepada pemerintah di atasnya setiap akhir tahun anggaran atau setiap akhir masa jabatan. Nah, kemudian membuat LKPPD kepada BPD dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa. Di Undang-Undang Nomor 3 2024 ini terjadi beberapa perubahan. Yang pertama, Kades itu wajib menyampaikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat setempat. Jadi setiap akhir tahun anggaran itu ada kewajiban penyampaian informasi secara tertulis. Apakah itu melalui media-media, nah nanti itu diatur secara khusus melalui aturan teknisnya. Yang kedua, nah ini yang poin tambahan, Kades itu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musdes atau musyawarah desa. Kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD. Nah, kalau sebelumnya LKPPD secara tertulis setiap akhir tahun anggaran, kan gitu ya. Nah, kemudian yang tambahan juga menjadi pengayom bagi semua golongan masyarakatnya di desa yang bersangkutan. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan secara vertikal ke pemerintah di atasnya. Bedanya kalau dulu LPPD kepada pemerintah di atasnya, sekarang laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian setiap akhir tahun atau setiap akhir masa jabatan. Itu poin-poin perubahan di pasal 27 kaitannya dengan kewajiban kepala desa. Berikutnya lagi teman-teman, masih kita masuk ke poin perubahan ketiga, yaitu syarat calon kepala desa. Di Undang Nomor 6 pasal 33 ada yang dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, yaitu di huruf G dihilangkan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Poin ini dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan diubah juga yang berikutnya, yaitu tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Kalau sebelumnya 3 kali, kalau di Undang-Undang Nomor 3 2024 2 kali, dan syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten. Tetapi masa jabatannya nanti kita bahas di berikutnya. Kalau di Undang-Undang Nomor 6 itu 6 tahun, kalau di Undang-Undang Nomor 3 2024 menjadi 8 tahun. Itu syarat calon kepala desa. Di pasal berikutnya tentang syarat calon kepala desa ada tambahan antara pasal 34
dan 35 ada ditambah pasal 34A. Apa tambahannya? Ini penting karena tidak diatur sebelumnya di Undang-Undang Nomor 6. Ayat 1-nya 34A, calon kades itu paling sedikit 2 orang. Nah, dalam hal jumlah calon kades hanya 1 orang, maka panitia memperpanjang masa pencalonan pendaftaran itu selama 15 hari. Ternyata masih juga berkurang, masih tidak nyampai. Nah, maka panitia menambah lagi masa pendaftaran jadi 10 hari sehingga menjadi 25 hari. Dalam hal diperpanjang 10, 15, kemudian 10, ternyata masih tetap 1. Maka panitia pemilihan kepala desa bersama dengan BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang ini, bagaimana tata cara syarat calon kepala desa, itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kita sama-sama menunggu peraturan pemerintahnya. Oke, teman-teman, masa jabatan yang keempat, poin keempatnya adalah masa jabatan kepala desa. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di pasal 39 itu 6 tahun, kemudian bisa menjabat paling lama 3 tahun dan 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Di Undang-Undang Nomor 3 masa jabatannya 8 tahun dan dapat menjabat paling lama 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ini yang paling seksi ya, paling familiar dan sudah dilaksanakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 kemarin. Oke, poin kelima tentang persyaratan dan hak perangkat desa. Perubahan mendasar yang kelima di Undang-Undang Nomor 6 2014 ini diatur di pasal 50. Sama dengan kades. Jadi ada poin C dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, yaitu tidak lagi terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Ini dihapus, tetapi ada satu klausul yang ditambah, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang berat nih. Ini pertanggungjawabannya akhirat, sehingga syarat perangkat desa itu disimpan di tempat pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dihapus terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Nah, jadi tetap ada 4 poin pasal 50 di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang syarat perangkat desa. Kemudian masa jabatan yang keenam, masa jabatan BPD. BPD masa jabatannya sama dengan kades, yaitu 6 tahun dan dapat dipilih kembali 3 kali kalau di Undang-Undang Nomor 6. Di Nomor 3 tahun 2024 di pasal 56 itu diubah, masa jabatannya 8 tahun dan dapat dipilih kembali 2 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kemudian kalau kemarin itu kan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan di pasal 56 perubahan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 itu dengan memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan. Ini penegasan atas kesetaraan gender. Kalau kemarin kan hanya 1 dari keterwakilan perempuan, tetapi di Undang-Undang Nomor 3 2024 itu sudah keterwakilan dengan memperhatikan 30%. Oke, berikutnya poin ke-7 yaitu tentang keanggotaan BPD. Yang pertama kita bahas tentang hak. Di pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 2014, hak BPD itu sama seperti biasa, mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan. Yang kita bahas ini di poin kelima dari pasal 62, yaitu ayat kelima, mendapatkan tunjangan dari APBDes. Nah, ini yang perubahan mendasar di pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, selain mendapatkan tunjangan dari APBDes, anggota BPD mendapatkan tunjangan dari APBDes yang bersumber dari ADD, itu dikunci, dari alokasi dana desa, dan besarannya ditetapkan dengan Perbup. Kemudian mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang terakhir, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. Itu yang menjadi poin penting perubahan mendasarnya. Yang ke-8, teman-teman, yaitu tentang keuangan desa.
khususnya tentang kedudukan dana desa di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diatur di pasal 72. Ada 6 ayat gitu ya. Melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 di pasal 72 juga ada 2 pasal, ada 2 ayat maksudnya dari pasal 72 yang dilakukan perubahan. Kemudian ada tambahan 2 ayat juga, yaitu ayat 5 dan ayat 8 tambah. Oke, kita fokus langsung di perubahan. Di ayat 2-nya dari pasal 72 diubah, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat berupa dana desa. Langsung disebutkan, belanja pusat bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah gitu, dan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan. Sebelumnya berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Jadi di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 di ayat 2-nya berbasis desa secara berkeadilan, tidak ada lagi merata, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi kalau keuangan negara membaik, maka dana desanya akan meningkat. Itu di perubahan di ayat 2 dari pasal 72. Kemudian di ayat 4-nya, kalau di ayat 4 alokasi dana desa itu kan sumbernya kalau dulu itu bersumber dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK sekurang-kurangnya 10%. Di ayat 4-nya dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. ADD itu sedikitnya 10% yang sumbernya dari DAU, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu perubahannya. Kemudian ada tambahan ayat. Pasal-pasal ayat-ayat yang lain sama, selain ayat 2 dan ayat 4, ada tambahan ayat baru, yaitu disisipkan menjadi ayat 5. Besaran 10% dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud ayat 4, maksudnya adalah ADD, diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Ini langsung dikunci bahwa siltap, tunjangan dan seterusnya itu merupakan prioritas dari ADD. Ayat ke-8 juga tambahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang merupakan perubahan dari pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 2014. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga nanti mekanisme khususnya diatur melalui peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah. Yang ke-9 tentang belanja desa. Belanja desa diatur di pasal 74. Apa perubahan mendasarnya di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024? Nah, kalau dulu hanya 2 ayat dari pasal 74, nah, sekarang disisipkan 1 ayat, yaitu prioritas kebutuhan pembangunan desa, maksudnya itu termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga RT RW, tetapi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Di situ ada penegasan bahwa insentif RT RW juga bagian dari prioritas pembangunan. Namun sumber biayanya bukan dari dana desa, tetapi memperhatikan kemampuan pertimbangan kemampuan daerah, artinya alokasinya selain dana desa. Gitu ya. Oke, berikutnya. Yang ke-10, tujuan pembangunan. Nah, tujuan pembangunan desa apa yang mendasar di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Yang paling mendasar adalah kalau di sebelumnya di Undang-Undang Nomor 6 itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Undang-Undang Nomor 3 di pasal 78-nya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi. Kalau sebelumnya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana sama. Kemudian berkelanjutan itu ditambahnya. Berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Ini kaitannya dengan kewenangan lokal berskala desa. Itu poin perubahan di tujuan pembangunan. Berbeda
di Undang-Undang Nomor 6 untuk meningkatkan kesejahteraan, di perubahan menciptakan kesejahteraan, kemudian penanggulangan kemiskinan itu di sebelumnya, perubahannya penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi, kemudian berkelanjutan bagi siapa, kemarin hanya dikunci berkelanjutan, tetapi di Undang-Undang Nomor 3 berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat dan masyarakat setempat khususnya. Ini kaitannya dengan kewenangan desa. Kemudian yang ke-11, perencanaan pembangunan. Yang pertama, pasal 79 ayat 2 huruf A di Undang-Undang Nomor 6 itu RPJM desa itu kan masa waktunya 6 tahun. Kalau di Undang-Undang Nomor 3 2024 masih di pasal yang sama yang dilakukan perubahan untuk jangka waktu 8 tahun. Kemudian yang ke-12, poin perubahan ke-12, sistem informasi desa. Ini yang menarik teman-teman, di pasal 86 ayat 5. Kalau Undang-Undang Nomor 6 2014 itu SID dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Nah itu di 2024 melalui Undang-Undang Nomor 3 perubahan itu terjadi, itu dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa setempat. Pemangku kepentingan itu dihilangkan. Poin pentingnya, desa memiliki hak untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data selain dari masyarakat. Gitu. Jadi tidak bisa diakses sembarangan, tetapi yang utama adalah untuk masyarakat desa setempat. Berikutnya, yang terakhir tentang pengelolaan badan usaha milik desa. Ini tambahan antara 87 dan 88 ada disisipkan pasal 87A. Ada 4 ayat, yaitu pengelolaan BUMDes dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka peningkatan PADes ya. BUMDes dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD atau milik swasta atau koperasi. Nah ini yang menarik. Kemudian yang poin ketiga, kerjasama BUMDes dilakukan untuk membantu kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdasarkan tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama BUMDes ini dapat diatur nanti di dalam peraturan pemerintah. Jadi kita tunggu nanti peraturan pemerintah atas aturan pelaksana dari perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 2014 melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Saya kira itu teman-teman, ada 13 poin mendasar perubahan Undang-Undang Nomor 6, perubahan yang kedua, dan terjadi beberapa perubahan pasal, penambahan pasal, dan perubahan atas penjelasan. Oke, masa jabatan kepala desa dan BPD dengan ini pasal 118 ya, 118 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6, ini poin-poinnya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, ini yang paling mendasar. Kades dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini ditetapkan, maka dia dapat mencalonkan kembali untuk periode berikutnya. Ini berdasarkan undang-undang ini. Kemudian Kades dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri kembali di periode berikutnya. C. Kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga, maka dia akan menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. Yang keempat, poin D. Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Dan yang E, kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, kalau dia habis masa jabatannya berakhir sebelum Februari, maka dia tidak bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Terakhir, perangkat desa yang berstatus ASN. Nah, kalau di ASN, dia akan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penempatannya diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi, kalau dia masih ASN dan bertugas di desa, dia tetap lanjutkan sampai dengan penempatannya ditetapkan. Nah, hal ini nanti diatur melalui peraturan pemerintah. Saya kira itu teman-teman, semoga bermanfaat, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.